Dulu sih mungkin kayak mikirnya, ih enak ya Waktu Manda kecil-kecil atau Iya, gitu. waktu kecil. Iya. When you felt a little bit sometimes jealous to Manda, ada nggak masa-masa seperti itu? Dulu tuh aku sempat sakit hati karena aku sempat nemenin Manda Yap. lagi reality show. Pas aku datang, Yap. dibilang, oh ini mamanya Manda ya gitu. Berita apa menurut kamu sejauh ini yang kamu dengar yang paling the most ridiculous news you've ever heard about your sister? Yang menurut lo ini nggak banget lo beritanya gitu. Kalau yang paling ini sih yang kemarin tentang Amanda menikah. Tapi emang nggak pernah nikah kan? Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Hai guys, selamat datang di Satu Dua. Nggak enak ya kayaknya kalau aku nyanyi sendirian ya. Ini dia kakak dari Amanda Manopo, Angelica Manopo. Hai. Hai. Apa kabar Angel? Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan sehat. Nah, Angel, keadaan saat ini sehat dong? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. PCR swab nggak? Udah, ini kok aku negatif. Negatif, puji Iya. Tuhan. Nah, ini kan banyak banget yang pengen lihat wajahnya Angel. Kalau nggak keberatan, boleh dong buka maskernya sebentar untuk bisa memperlihatkan sebentar aja wajahnya Angel. Mirip nggak sama Manda? Atau beda nggak sama Manda? Seperti apa sih kakak beradik ini? Silahkan. Oh. Waduh, penasaran ya. Penasaran. Banyak yang penasaran ya, Kak. Nah, ini dia si cantik kakaknya Amanda Manopo, Angelica Manopo. Oke, nih aku nanya sama kamu. Kamu nyaman apa nih? Kita sudah distancing ya. Akunya tetap pakai masker. Kamu nyaman membuka masker atau seperti apa? Dibebaskan kembali lagi ya. Oke, kalau anytime you wanna put your mask on back, nggak apa-apa ya, terserah ya. Oke, Angel, ini banyak banget yang tiba-tiba kaget dengan ternyata Amanda Manopo punya kakak cantik juga. Namanya adalah Angelica Manopo. Angelica Manopo. Kamu tuh kerjanya opo? Kenapa kamu nggak warawiri dalam dunia entertainment juga sih? Sebetulnya kalau dulu tuh aku sempat di dunia entertainment, Kak. Yeah. Tapi memang tidak sebagus dengan Amanda gitu kan. Berbeda-beda lah jalannya. Betul Ya, Kak. ya. Nah terus aku juga dulu itu masih kuliah kan. Jadi di situ aku dihadapi dengan dua pilihan, harus kuliah atau bekerja gitu. Jadi kalau aku boleh lebih tahu memilih kuliahnya kuliah. apa dulu? Aku kuliahnya di London School. Aku ambil jurusannya advertising. Justru kamu tuh dekat sekali dengan dunia periklanan, dunia entertainment, dunia showbiz ini ya. Nah, tapi yang pasti banyak orang yang akhirnya tuh kaget. Itu gara-gara apa sih awalnya? Kok baru tahu akhirnya, oh Amanda itu ternyata punya kakak cantik juga gitu. Manopo juga, ya iyalah namanya satu keluarga ya. Iya. Was it because TikTok? Enggak. Jadi pertama kali itu aku suka bikin vlog juga karena kan aku sebenarnya punya YouTube, Kak. Iya, Kak. Apa beauty YouTuber? Lebih ke beauty sih, beauty sama lifestyle. Jadi kan memang sehari-hari ya aku suka update segala sesuatu yang aku lagi suka segala macam. Jadi aku share di sosial media gitu, dari Instagram, YouTube. Nah, pas waktu lagi awal-awal pandemi itu kan Manda juga lebih banyak di rumah. Yes, Nah, jadi kita benar-benar kayak killing time ya berdua gitu sama Manda. Aku bikin YouTube makeup berdua. Terus Manda? Iya, kita sempat sebenarnya dulu juga sempat bikin bisnis bareng. Terus waktu kemarin kita jual pre-love kita cluttering our stuff ya, semuanya itu dijual-jualin lewat sosial media. Terus nah di situ orang-orang udah banyak yang tahu nih gitu, karena Manda sempat dapat berita dia jual tas mewahnya dia gitu, padahal waktu itu enggak. Iya. Nah itu gara-gara itu jadinya banyak yang kayak, oh Amanda ternyata punya kakak loh kayak gitu. Apakah sebelumnya kamu memang tidak pernah misalnya gini, jadi misalnya aku punya adik nih, adikku satu Nana yang jadi manajer aku, dia emang nggak mau dalam dunia entertainment gitu kan. Kalau kamu apakah mungkin sama-sama satu keluarga, saudara, tapi emang awalnya kamu memang tidak tertarik dalam dunia entertainment gitu, atau memang kebetulan keberuntungannya duluan Amanda gitu? Kalau misalnya dibilang nggak mau, aku sebenarnya kalau dari dunia aku juga di entertainment juga gitu kan. Cuman memang rezekinya tuh lebih ke Manda gitu, karena dia lebih happening di dunia sinetron. Sinetronnya juga bagus-bagus gitu. Terus FTV juga bagus-bagus. Kamu main sinetron juga Sempat dulu, Kak. Apa main sinetron apa? Aduh dulu banget, itu masih kuliah. Apa yang kamu inget gitu? Itu
sinetron di Indosiar gitu sih, Kak. Apa? Azab. Enggak. Apa? Aku lupa, itu kayak agak legend kayak cerita-cerita legend gitu Oh, lah. cerita legenda. Legend-legenda. Oh, kamu main? Sempat, iya. Oh, gue pikir Azab istri doyan online show. For your information nih ya, Komedo, bahwa Angel ini juga membantu banyak bisnisnya Amanda saat ini, karena Amandanya kagak bisa pulang cuy, tiap hari udah aja syuting Ikatan Cinta, jadi dia yang bantuin gitu. Kenapa lo bisa dengan legowo, dan pasti di tengah-tengah sebelum sampai ke sekarang ini pasti banyak orang yang compare between you and Amanda, pasti dong gitu. Iya, banyak. Kok bisa dengan berbesar hati gitu? Ya udah, emang kayaknya rezekinya lebih banyak adikku gitu. Karena emang mamaku juga udah menerapkannya dari awal. Sebetulnya harapan mamaku sih anaknya dua-duanya bisa terjun bersama-sama lah, sukses bersama-sama. Cuman memang kalau kita mau fokus di dunia entertainment itu kan punya banyak kriteria nih gitu. Nah, aku di situ masih ada banyak kekurangan. Aku merasa aku banyak kekurangan. Nah, di situ yang memang ya udah nggak apa-apa. Aku punya kekurangan, tapi aku mau ngasih tahu ke orang-orang. Dengan terbuka? Iya, kayak kekurangan aku itu aku bisa tutupi dengan talenta yang aku punya gitu. Oke, let's break it down a little bit deeper. Misalnya apa? Karena banyak orang, and I believe nobody's perfect. Semua orang tuh pasti punya kekurangan. It's just a matter how the way you cover your weakness gitu kan. Nah, kalau kamu tuh ngerasa bahwa oke, I admit it, aku punya kekurangan dan aku pengen share to the public. Apa yang kamu rasakan saat itu? Kalau aku, kekurangan aku mungkin memang dari segi postur badan lah gitu. Kayak gue maksudnya, Cece cabi gitu ya. Banyak yang kalau misalnya aku mau turun di dunia entertainment as in kayak sinetron, kayaknya agak sulit nih gitu. Karena dari segi istilahnya ya namanya juga seorang artis atau public figure tuh pasti punya profesional lah gitu kan, idealnya seperti apa. Nah, aku masih jauh kurang banget. Nah, Angel pernah bilang kamu sempat dibully juga sampai akhirnya kamu, waktu ketemu di Kopi Viral, aku bilang ini menarik. Kenapa? Karena tidak mudah loh bisa berdiri di sebelah siblings, adik atau kakak yang punya sinar besar. Tapi pada saat dulu kamu ngerasa dibully, itu apa? Apakah karena mungkin Amanda, she was born with, a petite body. Kamu mungkin terlahir dengan bentuk badan yang kayak Kamel nih. Aku emang, I was born with a big figure. Karena aku mau olahraga kayak apa, segala macam, paling bisanya langsing. Gak bisa kurus banget tuh, kayaknya susah banget gitu loh. Apa yang dibully sama netizen saat itu? Itu sih masih kayak tentang gendut segala macam, itu udah biasa banget sih dari dulu. Dia omongin ke kamu langsung? Iya, yang paling bener-bener bikin dulu tuh aku sempat sakit hati karena aku sempat nemenin Manda lagi reality show. Pas aku datang, dibilang, oh ini mamanya Manda ya gitu. Terus aku bilang, aku kakaknya. Oh, memang gitu kalau sudah berumah tangga. Dibilang, oh gimana? Aku masih 22 tahun, Kak. Itu ketawain aja ya cuy. kalau sekarang aku ketawa. Iya, dulu tapi ada masa-masanya kan dek gitu ya Kak. Iya. Terus gak apa-apa emang kalau udah berumah tangga, terus lo jawab, saya belum berumah tangga juga. Iya, itu sedih banget. Kayak, saya masih 22 tahun, Mas. Kayak gitu, Kak. Astaga. Apa yang lo rasain saat itu? Waktu itu sih kayak ngerasa, ya gimana ya, kayak beberapa kali sih memang udah sering banget dulu. Karena mungkin aku emang pengennya tuh terlihat lebih mature gitu kan. Jadi kamu pengen. Jadi kayak dari stylenya, fashionnya segala macam. Jadi high heel segala macam, harus look proper lah gitu. Tapi kalau sekarang sih kayak, oh yaudah mungkin aku saat itu salah pakai baju, jadi looksnya lebih old gitu kan. Pernah nggak? Kalau sekarang kan kayaknya lo udah very comfortable on your skin, right? Lo udah, I mean like emang saat we get older, kita akhirnya bisa acceptance. Ya udahlah kayak gue sekarang, ya udahlah boh. Emang mungkin gue nggak bisa kurus-kurus banget, tapi ya bisa ngetop juga kok, bisa menghasilkan uang juga kok dengan segala kelemahan dan kekurangan dan kelebihan yang kita punya gitu. Tapi kan there are some of the times dalam hidup kita di mana kita belum bisa acceptance sekarang, belum bisa menerima diri kita seperti sekarang. Apa sih yang dulu lo tuh suka mungkin compare yourself with Amanda tuh apa dulu? Kalau dulu gitu look back. Kalau dibilang compare ya dulu pasti compare ya itu ya kayak kita kan satu badan misalnya tadi kamu bilang. Badan gitu kan. Terus tinggi. Amanda tuh lebih tinggi daripada aku. Oh iya? Iya. Kamu juga tinggi kok sebenarnya. Tapi Amanda tuh hampir 170 lah gitu. Aku masih di bawahnya. Itu doyan makan nggak sih? Doyan. Tapi kalau misalnya memang ada
kayak kontrak Project, segala macam, dia iya, langsung iya. kayak bener-bener Disiplin. nekat makan gitu. Oke. Nah itu di awal-awal lo pernah merasain seperti itu Iya. gitu. Nah apa yang diomongin mungkin ke diri sendiri karena kan mungkin tidak mudah nih dan mungkin banyak yang nonton juga sebenarnya saat ini merasakan hal yang sama. Iya, Kak Angel sudah bisa yang ngomong ke diri sendiri, udah emang aku beda gitu. Tapi apa yang afirmasi apa sih yang lo omongin ke diri lo sampai akhirnya lo benar-benar bisa menerima ya udah emang I'm not her and it's okay and I have my own specialty gitu ibaratnya. Aku mulai ini sih yang tadi aku bilang aku akhirnya buat my own YouTube channel. Terus aku kayak mulai explore kira-kira apa ya yang bisa aku kembangin. Aku dulu tuh nggak mau banget pakai nama Manopo. Sebenarnya nama asli aku tuh Felicia Angelica Kak gitu. Oke. Dan dulu tuh nama Instagram aku Felicia Angelica 23. Oke, nggak pakai Manopo. Nggak mau. Karena dulu mikirnya aku nggak mau dikenal sebagai oh kakaknya Manda, kok beda gitu. Oh kakaknya Manda, kok beda? Itu ada kata bunga-bunga di belakangnya ya? Oke. Cuma makin kesini kayak ya udahlah. Iya. Mumpung Mandanya juga sukses, kenapa kita malu gitu kan? Bener banget. Tapi aku juga ini harus berusaha untuk kayak punya nyari sendiri. apa nih talentnya. Aku Betul. belajar make up, aku belajar untuk kayak cari tahu tentang apa sih yang bagus nih buat aku, passion aku di mana. Ternyata aku suka sama beauty gitu. Akhirnya aku sempat kerja juga di perusahaan beauty industry gitu kan. Dan memang aku di sini belajar banyak hal dan akhirnya sekarang aku start bisnis dengan Manda di beauty industry juga gitu. Jadi aku bukan kayak keluar ya udah kakaknya Manda pengen panjat sosial sama Manda, tapi karena bisa aja sebenarnya kan. Bisa banget Kak, bisa banget. Dengan story-story aja gitu ya kan. Cuman ya kan sebetulnya aku di belakang itu semua aku handle semua bisnisnya Manda. Aku juga istilahnya kita banyak bahas lah gitu kayak Manda baiknya Manda kayak gini-gini ya gitu. Maksudnya apalagi kan Manda kan dia sekarang lagi istilahnya lagi diangkat banget lah gitu dalam dunia pekerjaannya dia, karirnya dia. Lagi dikasih spotlight bagus banget sama Tuhan ya. Jadi termasuk pada saat kemarin heboh Madam Ji dan segala macam, lu termasuk sebetulnya orang yang ngurusin di belakangnya? Iya bisa dibilang gitu Kak. Wow, tapi kalau bisa sih maksudnya justru hubungan lo justru bisa get along with your sister. Karena kan ada juga yang justru karena di compare orang gitu malah jadi sebel gitu. Yalah nih adik gue. Jadi maksudnya jadi irritating gitu di dalamnya buat lo pribadi juga. Kalau bisa dengan sesantai itu malah lo mensupport bisnisnya dan segala macam. Karena aku percaya sih Tuhan udah atur rezeki kita masing-masing gitu. Walaupun kita saudara tapi belum tentu rezekinya itu sama. Exactly. Gitu. Terus ditambah ya maksudnya terus siapa lagi yang bisa support Manda kalau bukan kakak kandungnya sendiri. Because you guys cuma berdua kan. Betul. Mereka cuma berdua, lucu banget guys. Tapi was there time in the past when you felt a little bit sometimes jealous to Manda? Ada nggak masa-masa seperti itu? Ada nggak ya? Kalau dulu sih mungkin kayak mikirnya, enak ya waktu kecil-kecil atau gitu. Waktu kecil-kecil pasti pernah ya. Kalau makin bertambah umur kayaknya udah enggak sih. Iya. Karena kayak ya udah aku percaya lewat Manda pun aku bisa dapat berkat yang lainnya juga. Benar. Oke, sampai sekarang tadi kamu sempat bilang dibully karena kamu dianggap sebenarnya kamu tuh nggak gemuk, tapi mungkin kalau compare to Manda kan kecil ya. Jadi kita terlihat yang montok-montok ini ya kan gitu. Tapi kalau sekarang masih melakukan misalnya diet atau apa, kamu sendiri saat ini seperti apa? Kalau saat ini sih udah kayak ya udah I love myself gitu. Aku suka dengan apapun yang aku punya sekarang. Apalagi kalau kita diet ya istilahnya sekarang kan lagi masa seperti ini ya kan gitu. Kalau misalnya kita diet ya aku takut imun aku yang bermasalah. Betul, gitu. kalau lagi COVID and everything Betul. Nah kalau misalnya dulu waktu aku masih sekolah aku sampai minum obat diet, aku sampai turun dari 63 sampai 48. Karena seobses itu, karena aku pengen banget juga kayak Manda gitu. Aku pengen juga punya pekerjaan di dunia entertainment. Tapi kalau gue kurus gue bisa lebih ngetop gitu, bisa lebih dapat kerjaan. Betul. Tapi memang aku udah seporsir itu sampai 48 istilahnya. Cuma memang ya jalannya bukan di situ gitu. Jadi bisa dibilang waktu aku dulu badannya sekurus itu ya memang kalau bukan jalannya dari Tuhan ya gimana? Nggak dapat juga gitu ya. Iya, jadi aku ribuan kali casting pun yang dapat ya cuma 1, 2, 3 gitu lah ya waktu itu. Tapi malah sekarang aku dengan keadaan aku yang kayak gini pun tetap dapat.
berarti sama dong ya. Benar, iya, gitu. iya. Jadi iya, ya istilahnya ya tergantung apa yang kamu punya gitu. Yes. Dari talent yang kalian punya, ya tinggal diasah aja gitu. Iya. Bukan berarti. Diet udah tadi, makan obat sempet dari berapa 60 berapa sampai 40 berapa gokil sih. Tapi akhirnya turning point-nya apa? Di usia berapa atau mungkin kalau lo nggak bisa ingat usianya, tapi di apa mungkin tahapan dalam hidup lo yang sampai akhirnya lo ngerasa bahwa this is a turning point, gue nggak bisa nih terus menjadi I want to be like her. Emang gue adalah kakaknya Amanda Manopo, tapi gue adalah Angelica Manopo, which is I'm different with her gitu. Apa momennya? Aku tuh pernah Kak, ini sebenarnya nggak banyak yang tahu. Yeah. Mungkin kalau teman-teman terdekat aku tahu. Aku pernah waktu itu aku ditabrak mobil dari belakang. Yang bener loh. Iya Kak. Nah di saat itu aku ngerasa kayak oh my god, aku bener-bener nyaris yang namanya sama maut gitu kan. Iya. Aku masuk rumah sakit itu aku pingsan, jadi waktu ditabrak itu aku langsung pingsan dan pas bangun-bangun aku udah dirawat di rumah sakit, lagi dijahit. Itu aku inget banget kok ada yang jambak-jambak rambut aku gitu kan. Nah di situ aku kayak ngerasa oh my god, kayak aku nggak bisa hidup aku main-main lagi nih. Oh my god, kayak aku nggak bisa hidup aku main-main lagi nih kayak. Ya dari situ sih aku kayak ya udahlah nggak apa-apa kayak aku ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi aku percaya ya Tuhan tetap ngasih aku kesempatan buat hidup, pasti ada rencana Tuhan. Exactly, right. Jadi ya udah aku belajar untuk kayak yang penting aku sehat, itu yang paling utama. That's most important thing ya. Mau kece mau cantik juga kalau nggak sehat juga it doesn't really matter ya. Oke. How do your mom and dad, your parents respond to both of you gimana? Karena kan cara orang tua juga melihat bahwa anak gue yang satu nih artis, satu lagi YouTuber. Kalau sekarang udah enak nih, tapi kalau dulu zaman-zaman masih kecil gimana cara mama papa? Sedangkan kamu sendiri ngerasa bahwa kamu berbeda sama adik kamu. Mama papa kan pasti punya peranan penting gitu loh. Dulu waktu masih umur belasan pasti ngerasa kayaknya mereka memperlakukan aku dan Manda beda gitu. Tapi memang sebetulnya Manda itu waktu kecil dia tuh punya sakit memang kan. Dia tuh suka sakit, jadi aku banyak mengalah gitu. Dan tambah lagi lah ya. Iya, tapi itulah mungkin ya Tuhan kasih dia sakit waktu kecil itu mungkin ada maksud Tuhan juga. Akhirnya dia bisa jadi kayak seperti sekarang gitu. Sakit apa? Sakit yang serius? Dia suka step gitu Kak waktu kecil. Oh alah, kecilnya suka step tuh anak. Suka step ya. Gak sangka ya. Gak sangka bener. Gak sangka sekarang gak pulang-pulang ikatan cinta dia jadi kuat begitu. Wow. Oke, sekarang udah menikah, punya suami yang baik ya. Kan ini your sister sedang, I think she's on the top of her career ya. Dengan pacaran juga sama Billy gitu ya. Pemberitaan macam-macam, kadang-kadang kan tidak semuanya benar. Dan lo adalah orang terdekat yang tahu di dalamnya gitu. Kadang-kadang suka irritate gak sih buat kuping lo? Apa sih adik gue diomongin? Padahal lo tahu kan kebenarannya gitu. Udah biasa sih Kak. Udah biasa ya. Yang namanya sosial media kita sekarang kita udah nggak bisa handle lah yang namanya sosial media gitu. Iya betul. Jadi mau apapun itu orang mau pro atau kontra ya balik lagi yang kenal yang tahu kan kita orang terdekatnya. Jadi ya harus punya kesabaran yang tinggi. Yes. Sama punya a big heart lah, kayak misalnya ada orang yang ngomonginnya oh ya udah. Ya udah lah ya. Iya kayak gitu doang. Oke. Tapi suka konfirmasi ke Manda juga nggak untuk some of the things yang lo mungkin nggak tahu? Man, tadi gue denger berita ini, lo bener gitu? Ada kayak gitu juga nggak? Kadang ada, tapi kadang Manda yang lebih dulu cerita sih. Gitu. Jadi aku nggak mau. Dia terbuka sama kamu? Iya terbuka kok gitu. Oh, wow. Aku nggak mau yang terlalu ini juga sih. Istilahnya kan Manda pasti punya private life kan. Aku pun juga punya private life. Betul. Jadi aku nggak mau mencampurkan semuanya ke dalam satu hal gitu, kayak ada waktunya kita akan bahas yang benar-benar private. Tapi ada waktunya kita benar-benar kayak bahasnya tentang bisnis gitu. Iya. Give her space juga gitu ya. Berita apa menurut kamu sejauh ini yang kamu dengar yang paling the most ridiculous news you've ever heard about your sister? Yang menurut lo ini nggak banget lo beritanya gitu. Sebetulnya kalau yang paling ini sih yang kemarin tentang Amanda menikah. Aku kayak mohon maaf nih kakaknya baru nikah tahun lalu. Terus ada aku janda 2 kali, gimana? Aku ketawa doang, aku bener-bener ketawa doang. Beneran? Gitu. Iya, aku ada beberapa yang nge-tag-in aku kan. Terus kayak nanya dulu konfirmasi juga. Iya Kak, itu sampai aku di-tag-tagin banyak banget. Terus aku cuma lihat kayak aku cuma tulis komennya karena kayak aku mau bikin komen apa, kayak lucu aja gitu. Tapi mak bapak lu kaget juga dong.
kalau mama papaku juga udah biasa juga sih. Udah Sama biasa. sih. Oh, udah kebiasa lah dengan berita-berita Iya, gitu ya. kayak udah siap sih karena ya Iya. kita tahu once salah satu keluarga kita akan ada yang udah dikenal oleh masyarakat, Iya, pasti iya, akan ada banyak yang namanya media Yes. ataupun netizen lah. Tapi emang nggak pernah nikah kan? Nggak pernah Kak, aku aja baru nikah Kak. Aku tetap konfirmasi ke dia daripada gue ngetek di DM. Jadi yang menikah dalam keluarga papa kamu namanya siapa sayang? Ramon. Pak Ramon Manopo. Jadi anaknya Bapak Ramon Manopo ini yang baru menikah adalah Angel, ya. Iya. Setahun yang lalu. Agustus kemarin. Agustus yang kemarin, belum setahun. Belum. Jadi Amanda Manopo itu belum pernah menikah, guys. Ya belum menikah, kakaknya sendiri yang ngomong ya. Oke, kalau hubungan misalnya ngelihat ini banyak banget pemberitaan Billy sama Amanda dan juga, tapi melihat mereka makin dekat, you and your family gimana ngelihatnya? Kita balik lagi ke mereka karena kan Manda juga udah semakin dewasa ya kan. Iya, iya. Jadi kita ya udahlah, yang penting Manda sama Billy mereka sama-sama semakin sukses Iya. gitu kan. Nah untuk urusan kedepannya, Iya. Tuhan udah ada rencana yang lain lah pasti Iya. untuk buat mereka berdua lah gitu. Istilahnya tinggal mereka yang jalanin ya udah jalan. Tapi udah kenal sama mama papa? Udah kenal. Dan they're okay so far? Iya, oke kok. Oke aja karena ya. Billy kan orangnya baik kan. Iya, very welcome ya. Oke, last thing dong, Angel boleh dong di-share. Sebenarnya sekarang itu bullying itu bukan cuma di sekolah loh. Dengan adanya social media ini, orang berkomen macam-macam. Misalnya kita pakai baju yang kurang pas aja, orang bisa nulisin macam-macam komentar, ya kan? What would you say to people yang mungkin sekarang juga masih mencari jati diri? Buat yang mungkin yang bully, Iya. mungkin kalian juga harus tahu sih gitu apa yang mereka rasain kalau misalnya kalian menulis hal-hal yang mungkin negatif gitu. Yep. Karena kan kita nggak pernah tahu kondisi orang itu seperti apa. Jadi lebih baik berpikir dulu sebelum menulis apapun yang ada di sosial media karena sosial media itu bisa mempengaruhi sejauh itu sih. Iya, segila itu ya. Segila itu bener Kak. Do you feel happy right now? Very happy. Very happy. That's good. That what matters in life. Ya, yang penting kita happy dan juga sehat. Yes. Betul, Kak. Thank you, Angel. Tetaplah berkibar dengan. Sekarang Angel Manopo boleh dong? Boleh. Kak. Angel Manopo tanpa ambal-ambal lagi di belakangnya. Kakaknya dari Amanda Manopo, Angel Manopo aja ya. Thanks guys for watching 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka pelajaran buat kita. Thanks guys. Bye. God bless you.